Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriawati dari jurusan Matematika Universitas Bangka Belitung. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang regresi linier. Apa itu regresi linier? Sebelum kita ke regresi linier, kita harus mengetahui apa itu regresi. Regresi merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antar variabel. Dalam statistika, regresi linier adalah sebuah pendekatan untuk memodelkan hubungan antara variabel terikat Y dan satu atau lebih variabel bebas yang disebut X. Salah satu kegunaan dari regresi linier adalah untuk melakukan prediksi berdasarkan data-data yang telah dimiliki sebelumnya. Analisis regresi terbagi menjadi dua, yaitu regresi linier dan regresi non-linier. Regresi linier terdiri dari dua, satu, analisis regresi linier berganda, dan dua, analisis regresi linier sederhana. Perbedaan antara keduanya terletak pada jumlah variabel independennya. Regresi linier sederhana hanya memiliki satu variabel independen, sedangkan regresi linier berganda mempunyai banyak variabel independen. Ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh data dalam menggunakan analisis regresi linier. Yang pertama, data, dan yang kedua adalah asumsi. Kegunaannya, analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan nilai. Rumus dari analisis regresi linier sederhana adalah Y aksen sama dengan A plus BX, di mana Y adalah subjek dalam variabel dependen. Y ketika harga X sama dengan 0, B adalah angka arah atau koefisien regresi, dan X adalah subjek pada variabel independen. Berikut contoh soal dan pembahasan tentang regresi linier sederhana. Sebuah penelitian terhadap pohon mahoni, di mana akan diteliti apakah ada hubungan antara tinggi pohon dengan diameter batang pohon. Acak. Sejumlah 8 pohon mahoni dapat dilihat dari tabel 1 pada kolom X dan Y. Langkah pertama dengan menggunakan rumus regresi linier sederhana sehingga didapatkan tabel berikut. Sehingga diperoleh nilai A sama dengan min 1,3147, yang artinya tidak ada diameter batang pohon, maka tidak ada tinggi pohon. Sedangkan B 4,5413, artinya jika peningkatan diameter batang pohon mahoni satu satuan akan terjadi peningkatan tinggi pohon mahoni sebesar 4,5413. Kemudian diperoleh hasil koefisien determinan R kuadrat. R sama dengan 0,886 bernilai positif dan kuat. Artinya terdapat hubungan atau korelasi yang kuat antara pohon mahoni dengan diameter batang pohon mahoni. Semakin besar diameter batang pohon mahoni, maka semakin tinggi batang pohon mahoni. R kuadrat sama dengan sekitar 7,5%. Variasi dari variabel diameter batang pohon dapat menjelaskan variasi dari variabel tinggi pohon mahoni. Kemudian ada standar error estimasi, yang artinya jadi besarnya standar error estimate persamaan regresi adalah 6,6364. Hal ini menunjukkan penyimpangan data-data terhadap garis regresi.
bagaimana penyimpangan data yang menyebar di sekitar regresi. Kemudian dengan pengujian koefisien regresi, yang pertama hipotesis uji, yang kedua taraf signifikansi, yang ketiga daerah kritis, yang keempat statistik uji. Kemudian yang terakhir keputusan dan kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 5% cukup menjelaskan bahwa ada pengaruh diameter batang pohon mahoni terhadap tinggi pohon mahoni.